Bang, saya ada riwayat patah tulang 13 tahun yang lalu. Kira-kira pas MCU bakal gagal nggak ya? Oke, ini kan gue jawab. Kalau misalnya lu nggak ngomong, ya nggak apa-apa. Selama mereka nggak tahu. Terus lu jawab, lah bang, kalau nggak ngomong gimana? Kan dicek. Gini ya, di LPK itu, di lembaga, semua lembaga ya, setahu gue hampir semuanya itu mereka bilang, riwayat patah tulang, mereka nggak nerima. Kenapa? Karena musim dingin di Jepang itu dingin, dan orang-orang yang pernah patah tulang ketika kena dingin itu kemungkinan besar tulangnya bakalan ngilu, yang pada akhirnya bisa mengganggu ketika bekerja. Gitu loh. Bisa atau enggak? Bisa. Kalau misalnya lu nggak ngomong. Tapi kalau lu ngomong, udah pasti mereka nggak mau terima. Kenapa? Karena mereka nggak mau ribet, bos. Mereka nggak mau susah, mereka nggak mau kena masalah. Karena terkadang orang-orang seperti ini tuh, tanpa merendahkan ya gua, mereka biasanya rewel gitu. Banyak maunya, banyak mengeluh. Aduh, yang ini sakit lah, yang ini lah, yang begitulah. Nah, daripada lembaga ribet, bukankah lebih baik kalau mereka mengkat aja? Saya nggak nerima. Udah sesimpel itu. Nah, terus kalau misalnya lu gak bilang, tiba-tiba udah di sana dan sakit, terus lu baru ngomong, mereka bisa balik kayak, lah kan di awal lu gak pernah bilang ada riwayat patah tulang, kok tiba-tiba ada, begitu. Jadi ya cari aman lah lebih tepatnya. Karena orang itu nggak suka diribetin, orang nggak mau rugi. Kalau lu lihat lagi di komentar TikTok gua kan banyak kan kayak bilang, bang gua pengen ke Jepang, tapi kalau misalnya gagal ujiannya terus gue disuruh bayar, rugi dong. Gue udah keluar segini tapi gue gak berangkat, rugi dong. Itu loh, rugi dong. Sama, lembaga juga gak mau ribet, lembaga juga gak mau rugi. Kalau lu udah datang ke Jepang, terus lu rewel nih ya, minta pulang, lu bisa ngerusak nama baik lembaganya. Apalagi kalau lembaga ini tuh udah yang gede, udah yang top gitu, tapi lu bikin ribut di sana. Makanya mereka udah cut off aja, nggak bisa nih, sesimpel itu teman-teman. Tapi memang ada beberapa orang yang udah pernah patah tulang terus bisa kerja ke Jepang. Dan dia, gue ketemu langsung sama orangnya, bahkan temen gue sendiri pun pergelangan tangannya sini itu dia pernah patah, tapi dia tetap nekat ke Jepang. Dia nggak bilang ketika diinterview sama tes MCU-nya, ya udah dia lolos bisa kerja ke Jepang. Dan beneran ketika di Jepang itu orang yang pernah patah tulang biasanya mereka ngerasain sakit, apalagi kalau kerjanya itu sampai lembur dan lama, itu tulangnya yang dulu pernah operasi ngerasain sakit, apalagi kalau musim dingin. Tapi bedanya orang-orang kayak gini tuh dia dari awal udah komit sama dirinya, dia nggak bakal ngeluh walaupun dia ngerasa sakit. Kalau misalnya dia ngerasa sakit, dia nggak akan ambil lembur, dia cuma kerja sampai jam 5 doang atau kerja pada umumnya ya. Dan satu lagi, mereka nggak berisik. Ada juga contoh lagi, salah satu temen gua itu matanya minus sebelah, dan peraturan di LPK-nya mereka tidak menerima mata minus. Tapi kenapa anak ini bisa lolos? Ya dia tuh ditutup sebelah gini kan, tapi gak ditutup bos. Kayak ngelihat pakai dua mata gitu. Ya gue nggak tahu caranya gimana, tapi dia uniknya dia lolos. Dan iya, dia nggak pernah berisik, dia nggak pernah ngeluh, tapi lulus-lulus aja tuh. Dan sebenarnya untuk mereka bisa ke Jepang itu nggak gampang. Kenapa? Karena ketika di asrama itu tuh dikasih tahu buat teman-teman yang kayak pernah patah tulang, buat teman-teman yang kayak matanya minus, nanti susah loh di Jepangnya, nanti teman-teman begini loh, bisa kena ini loh, kena itu loh. Bahkan gue tuh dengerin ya kan, gue kan juga dengerin gitu. Nah, bayangin kalau misalnya lu di posisi yang pernah patah tulang, dikasih tahu begitu di asrama, ditakut-takutin hal yang seperti itu. Ya bukan nakut-nakutin ya, menjelaskan lebih tepatnya, tapi lu merasa takut gitu, lu merasa terancam, terpojok, akhirnya lu mengaku. Nah, berarti kan secara nggak langsung, lu nya terseleksi oleh kata orang gitu, mental lu nggak kuat di situ. Gini deh, gua tanya balik, lu siap gak nerima resikonya? Lu siap gak usah nyalahin orang lain kalau kenapa-napa? Lu bener-bener ikhlas gak dari diri lu sendiri, lu mau ke Jepang walaupun kondisi lu seperti itu? Dan lu gak akan salahin orang lain ketika kena masalah. Gitu aja. Semoga video ini membantu. Kalau misalnya ada yang diobrolin, bisa ngobrol di kolom komentar. Jamit kuriti arigato. Mata nih.